Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Atika mau menyampaikan masalah isu yaitu MPR dukung pemerintah lobi penuhi kebutuhan vaksin. Nah, Ketua MPR RI Bambang Susatyo mendukung penuh upaya pemerintah melobi serta bernegosiasi dengan sejumlah industri farmasi di beberapa negara guna memenuhi kebutuhan vaksin corona di Indonesia. Ia menilai bahwa saat ini kebutuhan vaksin di Indonesia mencapai 350 juta dosis. Nah, karena per orang harus menerima 2 kali suntik vaksin corona. Kemudian, pemerintah mendapatkan 270 juta dosis vaksin dari sejumlah produsen untuk kebutuhan dalam negeri patut diapresiasi. Namun, dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 268,5 juta jiwa, di mana 70%-nya harus divaksinasi, maka kebutuhan real minimum vaksin corona adalah 350 juta dosis vaksin. Nah, kata dia dalam keterangan di Jakarta Rabu, tanggal 9 bulan 12 2020 lalu. Ia menegaskan bahwa MPR mendukung setiap langkah pemerintah untuk mendapatkan keterangan vaksin corona itu. Bamset mengakui tidak mudah memenuhi kebutuhan real minimum vaksin corona di Indonesia, karena vaksin tersebut saat ini menjadi produk kesehatan yang sangat dibutuhkan dan diperebutkan semua negara. Dengan mengacu pada total populasi dunia yang mencapai 7,8 miliar jiwa, dibutuhkan lebih dari 15 miliar dosis vaksin corona. Nah, sedangkan kapasitas produksi global hingga 2021 diperkirakan 8,4 miliar dosis, ujarnya. Nah, ia mengatakan juga dari jumlah ini sekitar 3.000 juta dosis sudah diborong negara-negara kaya, sehingga pemerintah Indonesia harus berupaya keras mendapatkan tambahan vaksin agar vaksinasi bisa mencapai target. Terus menurut dia di sini, ketika sejumlah negara sudah menjadwalkan vaksinasi untuk mengakhiri pandemi di negaranya masing-masing, Indonesia pun harus berani mengambil inisiatif yang sama, utamanya memenuhi kebutuhan real minimum vaksin corona. Nah, kendati masih harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan real minimum vaksin COVID-19, Indonesia harus mulai bergerak dengan program-program realistis, katanya. Nah, ia menilai bahwa sebanyak 1.200.000 vaksin corona yang sudah tersedia sekarang layak dijadikan modal awal sekaligus faktor pendorong semangat dan motivasi mengakhiri wabah virus corona di Indonesia ini. Nah, yang pertama, siapa pihak-pihak yang perlu dilobi beserta alasan atau pertimbangannya. Di sini, Indonesia telah melakukan kerjasama dengan Gavi, Global Allied Vaccines and Immunization, melalui COVAX atau Gavi yang akan memberikan vaksin secara gratis. GOVAX atau Gavi diinisiasi oleh Aliansi Vaksin Gavi serta didukung WHO dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi atau CEPI. Nah, pemerintah Indonesia melalui pemangku kepentingan terkait seperti Kemenlu masih melakukan lobi-lobi pengadaan vaksin Pfizer dan menambah dosis vaksin Novavax serta AstraZeneca. Nah, terus lanjut yang kedua di sini, bagaimana Anda membentuk dan menentukan tim lobby? Di sini pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya terus bersinergi meneliti dan mengembangkan obat dan vaksin COVID-19 terkait khasiat, keamanan, dan mutunya. BPOM mengawal pelaksanaan uji klinik melalui dari penyusunan protokol kesehatan, memberikan persetujuan pelaksanaan uji klinik PPUK sehingga melaksanakan uji kliniknya. Pengawalan pelaksanaan uji klinik dilakukan dengan inspeksi secara berkala untuk melihat pemenuhan kaidah cara uji klinik yang baik (CUKB) dan kesesuaian dengan protokol yang telah disetujui oleh BPOM dan Komite Etik. Nah, selanjutnya untuk yang pertanyaan yang ketiga di sini, persiapan apa saja
yang perlu Anda lakukan sebelum lobby, terus rumuskan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam lobby. Di sini jawabannya yaitu adalah sebagai salah satu upaya menangani pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia merancang program vaksinasi yang akan dimulai pada tahun 2021. Program tersebut bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian karena COVID-19. Mencapai kekebalan kelompok, herd immunity, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, serta menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak positif dan ekonomi pandemi. Nah, sebagai salah satu tujuan program vaksinasi, kekebalan kelompok akan dihasilkan dengan vaksinasi terhadap 70% populasi. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan sasaran optimal vaksinasi sebesar 80% dari penduduk yang berisi koter tular. Sedangkan sasaran ideal vaksinasi COVID-19 adalah seluruh penduduk Indonesia sendiri. Nah, sebagai tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan program vaksinasi kepada garda terdepan perlawanan terhadap COVID-19, yakni para medis, pelayanan publik, serta TNI atau Polri, dan aparat penegak hukum lainnya. Prioritas selanjutnya diberikan kepada para tokoh masyarakat atau agama, perangkat daerah dari tingkat RT hingga kecamatan, sebagai pelaku ekonomi seluruh tenaga pendidik, aparatur pemerintah pusat dan daerah, anggota legislatif, serta peserta BPJS penerima bantuan iuran atau PBI. Setelah prioritas tersebut akan dilaksanakan vaksinasi terhadap masyarakat umum dan pelaku sektor perekonomian lain, total terdapat 160 juta orang yang akan masuk dalam program vaksinasi nasional dengan kebutuhan 320 juta dosis vaksin. Nah, yang pertanyaan yang keempat di sini, hal-hal apa yang perlu dilakukan dalam lobby termasuk pendekatan yang digunakan, cara-cara yang ditempuh, dan materi yang disiapkan. Nah, BPOM secara berkesinambungan melakukan pengawasan penyaluran dan peredaran sejak pemasukan dari luar negeri, proses produksi di industri farmasi, distribusi oleh pedagang besar farmasi, dan sarana pelayanan kefarmasian. Pengawasan juga dilakukan melalui evaluasi pelaporan, realisasi, importasi, produksi, dan distribusi obat serta pelaporan efek samping farmakofilats yang disampaikan kepada BPOM oleh dokter dan tenaga kesehatan. BPOM sangat berhati-hati dalam memastikan aspek keamanan, khasiat, dan juga mutu vaksin ya. Di tengah percepatan ketersediaan obat dan kepastian dalam mendapatkan akses terdapat vaksin, terdapat obat dan vaksin yang diberikan EUA telah didukung bukti keamanan, khasiat, dan mutu yang memadai sehingga sudah dapat digunakan meskipun harus tetap dalam pemantauan yang ketat. Terus yang terakhir di sini, hambatan apa yang mungkin terjadi dan bagaimana mengatasinya. Di sini Indonesia membutuhkan 426 juta dosis untuk vaksinasi 181 juta warga. Jumlah ini membutuhkan agar mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan persnya di Kantor Presiden Jakarta Selasa pada tanggal 29 bulan 12 2020 lalu, dikutip dari Sekap. Nah, menurut satu orang membutuhkan 2 dosis vaksin serta panduan dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Untuk mempersiapkan 15% untuk cadangan, maka total vaksin yang dibutuhkan adalah sekitar 426 juta dosis. Terkait kebutuhan vaksin yang tinggi itu, pemerintah pun menempuh beberapa cara agar memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri. Dalam pengadaan kebutuhan vaksin tersebut, Menkes menyebutkan bahwa pemerintah menempuh 5 jalur, 4 diantaranya bersifat bilateral dan 1 bersifat multilateral. Terus dari 4 jalur bilateral, lanjut Menkes, pemerintah Indonesia sudah menandatangani kontrak dengan Sinovac sebanyak 125 juta dosis vaksin dan masih tersedia opsi untuk menambahnya.
serta dengan Novavax sebanyak 130 juta dosis. Nah, menurut Menkes, Indonesia secara pasti telah mengamankan sekitar 330 juta dosis vaksin dan sekitar 330 juta dosis vaksin dengan opsi. Dijelaskan Menkes bahwa opsi tersebut dapat digunakan sebagai cadangan atau buffer jika ada beberapa sumber yang kemudian gagal uji klinisnya atau juga tertunda proses pengirimannya. Nah, diharapkan bahwa vaksin-vaksin ini bisa datang secara bertahap ke Indonesia dan kita bisa segera melakukan penyuntikan bagi seluruh rakyat Indonesia yang 181 juta orangnya yang tadi ya. Jadi sekian dari saya, dari isu yang ada dan juga pertanyaan-pertanyaan terkait dari isu tersebut beserta jawabannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.